Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita pujikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang ada sukacita, lambaikan tanganmu dan katakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita datang tempat ini untuk datang ke hadirat Tuhan karena saya percaya bahwa di hadirat Tuhan tempat teraman di dunia ini. Amin saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita sepakat untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di tempat ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk kami Tuhan menyatakan rasa syukur kami, rasa rindu kami kepadamu Tuhan. Bahwasanya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami puja muliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, biarlah kami menikmati sendiri, bukan dengar dari kata orang, tapi kami menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di hadirat-Mu ada sukacita,
bahwa di hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan, dan juga di hadirat-Mu Tuhan segala sakit boleh disembuhkan, segala susah boleh dihiburkan karena Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dan Tuhan terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan lawat setiap kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama kita mengucap syukur, naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan meninggikan Dia. Haleluya Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, Bermazmur dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Bab Engkau kebenaranku Tuhan, Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu dan terkasih, saya aja panggil berdiri. Kita angkat pujian ini dan nyatakan itu kerinduan kita kepada Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, Ku bermazmur bagimu Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku Tuhan, Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. padamu ku percaya. Betapa mulianya
kebesaran-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Oh, hingga dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan
pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sekali lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sorak-sorai yang mulia. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul di sini untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami angkat suara kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Oh, semuanya. Come on. Saat ku melihat semua Kami bersyukur Tuhan. sediakan bagimu segala kekuatan dan hidupku pun
sini yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat? Amin. Mari berikan ucapan kepada saudara di kanan kirimu, katakan, Tuhan ada di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk anak-anak gereja anak yang siap masuk kelas pada pagi hari ini. Mari anak-anak maju ke depan. Kita bersama-sama akan arahkan tangan kita kepada anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur di hadapan kami ada anak-anak ilahi, anak-anak yang manis, anak-anak yang pencintai Tuhan, anak-anak yang mau belajar untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Apabila pada pagi hari ini mereka siap untuk masuk ke kelas masing-masing, kami terus berdoa, biarlah Tuhan melawat setiap mereka melalui kelas-kelas yang ada. Berkati setiap anak-anak yang ada, beri mereka hikmat, beri mereka kecerdasan untuk menangkap setiap firman Tuhan, untuk menangkap setiap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang manis. Berkati juga setiap kakak mentor yang ada, supaya mereka dapat menjadi saluran berkat melalui apa yang mereka pekerjakan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di gereja anak pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lepas anak-anak kita supaya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita datang mencari wajah Tuhan saat pagi hari ini. Biar Tuhan menjadikan kita satu lebih lagi dengan satu yang lain, saling melengkapi salam dalam hidup kita. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara.
satu. Seperti kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Mari sama-sama satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari keluarga kerajaan, saya ajak bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini lebih lagi biar kita menjadi satu dalam Kristus. kami satu Dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, Seperti kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Oh, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Oh, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Untuk menyatakan, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi utuh apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak terpecah-pecah karena perbedaan yang ada. Tetapi justru karena perbedaan itu kami mengerti bahwa ini adalah anugerah. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami.
Sebab di tengah-tengah perbedaan itu, kesempatan demi kesempatan untuk kami menyatakan kasih Tuhan, boleh kami kerjakan bersama-sama di tengah-tengah keluarga kerajaan. Karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini firman-Mu memperlengkapi setiap kami. Firman-Mu yang memberikan teguran, firman-Mu yang membangun, firman-Mu yang mengangkat hidup kami. Itu akan kami perdengarkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan dan kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, beri kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk para pelayan pujian yang sudah melayani kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam bulan Desember ini kita masuk dalam tema kita yang baru, temanya impact. Berdampak, temanya berdampak. Dan dalam minggu yang pertama kemarin, tema yang disampaikan, renungan firman Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya adalah berdampak di tengah-tengah keluarga. Dan saya berharap minggu kemarin adalah minggu-minggu yang menyenangkan bagi kita semuanya. Karena ketika setiap kita berdampak, yang artinya bahwa setiap kita berfungsi di tengah-tengah keluarga, berpartisipasi di tengah-tengah keluarga kita. Sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan panggilannya, bukan hanya berposisi. Maka di sana ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, hari lepas hari keluarga kita akan mengalami perbaikan, pertumbuhan di tengah-tengahnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Karena itu hari ini kita mau bicara tentang yang namanya berdampak pada komunitas. Berdampak, punya impact di tengah-tengah komunitas. Nah, komunitas yang dimaksud di sini bukan komunitas yang luas, tetapi komunitas yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kita, yaitu komunitas gereja. Kita sebut keluarga kerajaan. Amin. Keluarga kerajaan, itu komunitas yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana kita boleh bertumbuh di dalamnya, di mana kita boleh berkumpul bersama-sama, untuk mengalami pengenalan kepada Tuhan. Mengenal Tuhan itu artinya mengenal panggilannya, mengenal rencananya, mengenal jalan-jalannya, dan mengenal pimpinannya sampai pada suatu saat kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Yang paham katakan, saya paham. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kepada kita semuanya, ketika Anda ada di tempat ini, ada di tengah-tengah keluarga kerajaan, saya percaya bukan sebuah kebetulan. Tetapi memang Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana untuk Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah menempatkan di tempat ini, maka percaya itulah yang akan menolong kita untuk mengalami terus peningkatan, mengalami terus kemajuan. Karena kita punya dasar percaya. Tetapi kalau kita nggak punya dasar itu, kita nggak yakin untuk apa aku ada di tempat ini, yang terjadi sebaliknya. Kita nggak akan mengalami pertambahan. Nah yuk kita baca dulu ayatnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Yuk kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kita bisa lihat, Anda bisa lihat di layar, saya akan membaca dari layar saya. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, dan tidak seorang pun yang berkata, ini yang terjadi. Ayat yang kita baca di sana dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Ketika Petrus berkhotbah di Yerusalem selesai hari Pentakosta itu, yang terjadi 3.000 orang ditambahkan menjadi percaya kepada Tuhan. Ada sekelompok orang yang banyak. Dan yang terjadi apa? Mereka berkumpul. Bukan hanya berkumpul, tetapi yang terjadi firman Tuhan mencatat, sejarah mencatat, dan diberitakan kepada kita hari ini. Yuk kita baca bersama-sama. Mereka sehati dan sejiwa. 1, 2, 3. Pertanyaan yang mendasar adalah, ketika mereka itu orangnya banyak, untuk menjadi sehati
dan sejiwa itu perkara gampang atau susah? Susahnya di mana? Enggak usah banyak-banyak repot untuk tahu, Pak. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang di rumah enggak masak nih, keluar dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ketika mau nanya, yuk kita makan. Langsung semuanya kompak. Makan apa? Yang satu minta capcay, yang satu minta fuyung hai, yang satu minta satay. Langsung kompak? Belum tentu. Dan ini yang terjadi adalah bahwa sekumpulan orang yang banyak itu mereka bisa sehati dan sejiwa. Ini bukan perkara yang gampang. Karena menyatukan pikiran, menyatukan pendapat. Kira-kira ada beda pendapat enggak? Saya percaya ada. Karena orangnya banyak. Orang serumah saja ada beda pendapat. Apalagi banyak orang. Tetapi yang terjadi adalah mereka bisa sehati dan sejiwa. Artinya apa? Mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya perasaan yang sama. Mereka punya kasih yang sama. Pikiran mereka sama. Tujuan mereka sama. Mengapa bisa begitu? Karena mereka melandaskannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau dasarnya Yesus Kristus Tuhan, maka semuanya menjadi sama. Tapi kalau gereja tidak melandaskan diri kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi kepada karpe dewe-dewe, maka gereja itu tidak bisa sehati dan sejiwa. Jadi ketika Anda dan saya sama-sama berdiri di atas Kristus Yesus Tuhan, yang terjadi adalah apa? Sehati dan, yuk katakan sehati dan sejiwa. Itu keluarga kerajaan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi pada komunitas gereja mula-mula. Nah hari-hari ini ya maksud saya sedang rame-ramenya nih tentang Piala Dunia. Di mana? Di Qatar. Nah, bukan Piala Dunianya. Mungkin jagoan Anda hari ini udah beberapa yang pulang ya. Negara-negara yang kita jagokan pulang. Wah sedih, ada yang jengkel. Wah, saya mau berbicara tentang ini, supporter atau komunitas. Nah, disebut komunitas jika ada komunikasi dan interaksi terus-menerus yang di dalamnya terjadi saling. Di sini saya ingin mengajak kepada keluarga kerajaan untuk melihat apa sih bedanya antara supporter dengan jemaat Tuhan. Apa sih bedanya keluarga kerajaan dengan supporter? Pernah nonton bola? Pernah nonton bola? Wah semoga pernah, paling enggak di TV. Nah, kalau di stadion, kira-kira supporternya nyanyi enggak? Ada nyanyinya enggak? Nyanyinya apa kira-kira? Apa Pak Sareh? Nyanyinya supporter itu apa? Kalau Surabaya bonek nyanyinya iwak peyek. Halo setuju? Betul ya? Nyanyinya iwak peyek. Kalau Piala Dunia nyanyinya apa? Dulu ole-ole ya kan? Nah nggak tahu sekarang nyanyinya apa. Tapi yang jelas supporter menyanyi di lapangan. Di gereja nyanyi enggak? Tadi siapa yang nyanyi? Karena pakai masker kan enggak kelihatan siapa yang nyanyi. Semua nyanyi seperti supporter yang di lapangan. Kemudian semuanya teriak enggak tadi? Haleluya gitu. Sama enggak? Supporter kira-kira berteriak juga enggak? Berteriak juga. Kemudian supporter itu kira-kira tepuk tangan juga enggak? Kapan supporter tepuk tangan? Halo, kapan supporter tepuk tangan? Enggak setiap saat tepuk tangan toh? Enggak toh? Kapan supporter menyanyi? Ketika di stadion atau di mana? Di stadion toh? Kira-kira apa sih perbedaannya antara supporter dengan
keluarga kerajaan, dengan jemaat Tuhan. Dengan komunitas ini. Di situ saya menuliskan begini. Yang namanya komunitas itu harus ada di dalamnya ada saling. Saling apa? Saling memperhatikan. Oke, supporter mungkin saling memperhatikan. Kemudian memiliki, memberi, mendukung, menasehati. Peristiwa terheboh itu adalah banyaknya supporter yang meninggal di Kanjuruhan, di Malang. Nah, ada banyak peristiwa. Ketika supporternya itu gesekan dengan supporter yang lain. Dengan masa penonton yang lain. Kira-kira kalau Anda sebagai teman supporter membantu enggak? Di sana ikut lempar batu, kita ikut bantu lempar batu enggak? Kebanyakan supporter ikut-ikutan lempar batu. Saya pernah nonton di Senayan tuh sempat kena botol mineral di sini. Karena dari atas ngelempar botol. Semuanya gitu. Kalau kuwi koncoku tak ewangi, koncoku dianu wong, diantem wong, saya ikut bales. Itu support. Begitu kan? Tapi kalau kita misalnya Pak Eli dikeroyok wong, apakah kita langsung solidaritas kita keluar? Yuk kita bantu Pak Eli. Pak Adi bawa apa? Bawa pelintengan. Pak Heru bawa apa? Bawa peso. Apa begitu? Tahu perbedaannya sekarang? Di dalam komunitas kita, yaitu bukan sekedar mendukung, tetapi menasehati. Ada nasihat di dalamnya. Dan inilah yang harus terjadi. Kemudian mengingatkan, kalau salah diingatkan. Jangan begitu, itu tidak bagus. Ini hari Minggu, ayo ibadah, mengingatkan. Mengembangkan, melayani, dan poin akhirnya, dan berusaha agar kebersamaan tersebut terus-menerus terjaga keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Ketika Anda nonton bola, kompaknya hanya di dalam stadion. Begitu pertandingan selesai, berebut cari pintu keluar enggak? Berebut. Sikut-sikutan enggak? Sikut-sikutan. Begitu selesai di luar lapangan, di luar stadion, masih nyanyi enggak? Masih nyanyi enggak? Masih mendukung satu dengan yang lain enggak? Masih tepuk tangan enggak? Enggak. Gereja harus lebih baik daripada supporter. Yang setuju katakan itu saya. Jadi hari ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa komunitas yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya itu menyediakan banyak hal yang membuat Anda akan mengalami pertumbuhan, Anda mengalami kemajuan. Nah pertanyaannya, siapa yang harus mengerjakan semua ini? Tanggung jawab siapa ini? Apakah ini tanggung jawab gembala sidang, hanya pendeta, atau para pelayannya? Atau tanggung jawab siapa? Karena itu yang pertama, sebelum saya masuk poin yang pertama, ini adalah tanggung jawab Anda dan saya. Yuk katakan, lihat kiri kanannya, itu tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Karena kemajuan sebuah komunitas, termasuk gereja, itu bukan tanggung jawab 1-2 orang. Bedanya di situ. Nanti saya akan menjelaskan di bagian terakhir untuk hal ini. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita adem, ya gerejanya adem. Kalau kita enggak semangat, gerejanya ya enggak semangat. Kalau kita enggak pernah punya ide, gerejanya ya enggak punya ide. Halo, setuju? Jadi semua tergantung Anda dan saya, enggak tergantung satu orang. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Ini yang pertama, no selfish. Ya, no selfish. Yuk kita baca dulu ayatnya, Filipi 2 ayat 3 dan 4 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri
atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, tetapi kepentingan orang lain juga. No selfish artinya tidak egois. Saya kebetulan sedikit mengamati keberadaan anak, pertumbuhan anak. Anak kecil beranjak kepada pratama, dari bayi kepada pratama, kemudian naik menjadi pra-remaja, kemudian naik menjadi remaja, muda, dan seterusnya menjadi dewasa. Tanda orang yang sudah dewasa, tanda orang dewasa itu ketika meninggalkan masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak lebih ditandai dengan yang namanya egonya sangat kuat. Anak-anak itu kalau itu punya siapa? Punyaku. Mainan ini punya siapa? Punyaku. Itu kendaraan punya siapa? Punyaku. Semuanya aku. Ketika dia dewasa dia ngerti. Karena itu kan anak-anak sering berebut mainan karena merasa itu punyaku. Ini punyaku bukan punyamu. Nah, saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala berulang kali tengah-tengah kita. Bapak Gembala seringkali berkata begini, bahwa gereja kita itu 90% adalah pelayan Tuhan. Yang 10% itu orang baru. Artinya apa? Setiap kita, setiap Anda dan saya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melayani Tuhan. Berapa persen yang melayani Tuhan seharusnya tadi? 90%. 90%. Artinya ada 10% orang saja yang tidak tergabung dalam pelayanan karena dia orang baru. Pertanyaan saya sangat mendasar. Sudah berapa lama Anda duduk bersama-sama dengan kami di tempat ini? Bagian apa yang Anda kerjakan bersama-sama di keluarga kerajaan ini? Kalau itu belum, mulai hari ini saya berharap selesai Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, Anda bergabung dalam pelayanan. Ada 36 bidang pelayanan. Kemarin kita evaluasi, kita berapat akhir tahun. Di sana kami menemukan bahwa ada 36 bidang pelayanan yang kita kerjakan bersama-sama di gereja kita ini. Tepuk tangan dong. 36 itu enggak sedikit, itu banyak. 36 kalau suruh nyebutin satu-satu mungkin saya enggak hafal. Ada 36 bagian yang kita kerjakan. Enggak ngira ya. Sementara kemarin waktu apresiasi volunteer, yang mendaftar itu ada 128 orang. 128 orang yang mendaftar untuk ikut bergabung dalam apresiasi volunteer. Artinya 36 bidang pelayanan itu dikerjakan oleh 128 volunteer. Tepuk tangan untuk volunteer kita. Kalau hanya 128, artinya masih ada banyak orang yang tersisa, masih ada banyak keluarga kerajaan yang belum ambil bagian dalam pelayanan. Setuju? Perhatikan baik-baik. Dari 36 yang tersedia orangnya 128, jadi ada sekitar 4 orang dalam setiap bidang pelayanan. Artinya satu divisi ada 4 orang yang mengerjakannya. Pertanyaan saya kira-kira kalau 4 orang mengerjakan satu divisi, cukup enggak? Mumpuni enggak? Kira-kira memuaskan enggak hasilnya? Kira-kira maksimal enggak? Karena itu kenapa kita enggak maksimal dalam pelayanan kita? Kenapa gereja kita belum bisa maksimal? Karena belum mencapai 90%. Terus siapa yang harus menutup 90% itu? Siapa yang memenuhinya? Saya berharap itu ada pada Anda dan saya.
Ketika kita berani melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu, dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Saya mau katakan kepada keluarga kerajaan, Tuhanmu dan Tuhanku tidak pernah berhutang apa-apa kepada Anda dan saya. Tuhan itu gak pernah berhutang. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Asalkan Anda mau action. Nah jadi, yuk kita hitung-hitungan. Ada 128, ada 36 bidang pelayanan. Doorkeeper, kalau hanya 4 orang, kira-kira cukup enggak? Kenapa enggak cukup? Di depan 2, sini 2, terus atas siapa? Kalau di sini 2, ada orang datang, rombongan dari sana, dari sini, enggak bisa melayani. Jadinya enggak maksimal. Akhirnya ada yang bilang, wah, doorkeepernya gimana sih ngaturnya? Duduknya nggak bisa merata, sana kosong, sini kosong, sana penuh. Karena nggak maksimal. Ini tanggung jawab kita bersama. Yang setuju katakan, ahem. Nah, Arimatea, kira-kira kalau hanya 4 orang, memungkinkan nggak untuk melayani dengan maksimal? Pagi-pagi ketika mendengar kabar ada yang meninggal. Ada yang sudah belanja pagi-pagi ke pasar, habis belanja nyiapin lagu, nyari siapa yang main gitar, habis nyari siapa yang main gitar, siapa nanti yang melayani, siapa yang dekor. Bayangkan, kalau Arimatea, pelayanan untuk kematian, hanya dilayani 4 orang, betapa kasihannya mereka. Jadi masih ada banyak bidang pelayanan yang Bapak Ibu bisa masuk ke dalamnya. Itu namanya berdampak. Itu namanya ngimpact pada komunitas. Selama Anda hanya duduk diam tidak mengambil bagian apa-apa, selamanya enggak maksimal pelayanan kita. Halo? Saya ngobrol begini enggak apa-apa ya, karena ini adalah keluarga. Ini yang kita punya. Terus kalau enggak begini, siapa yang mau tahu? Nah, selanjutnya, ada beberapa tipe orang yang merespon pelayanan. Saya harap kita bisa memahami ini. Yang pertama adalah tipe orang yang merespon pelayanan, yaitu tipenya bola biliar. Tahu bola biliar? Berat, keras gitu ya. Kalau bola biliar itu, kalau enggak disodok pakai tongkatnya, pakai sticknya, bola itu enggak mau bergerak. Nyodoknya alon, bergeraknya alon. Nyodoknya banter, geraknya banter. Nyodoknya kebanteran, meloncat. Betul Mas Krisna? Betul ya? Jadi nyodoknya harus hati-hati. Ada tipe orang-orang yang seperti ini. Didorong-dorong, ayo Pak, ayo Bu, ayo Mas, ayo Mbak ikut pelayanan. Maaf, belum ada waktu. Wah enggak bisa Pak. Agak keras sedikit, wah malah tambah ngedoh. Agak keras sedikit, dia loncat. Tipenya bola apa? Bola biliar. Katakan, itu bukan saya. Yakin itu bukan saya. Yang kedua tipenya itu perahu layar. Perahu layar. Kadang iya, kadang enggak. Tergantung arah anginnya. Kalau lagi enggak enak hati, ya udah, enggak usah pelayanan dulu. Enggak usah ikut ambil bagian dulu. Nanti aja kalau pas enak, pas nyaman, aku ikut ambil bagian. Itu tipe kapal layar. Ini enggak diharapkan. Ini membuat pelayanan jadi bingung. Kadang dijadwal oke, kadang dijadwal enggak oke. Akhirnya yang bingung yang bikin jadwal. Akhirnya satu orang bisa mengambil 4-5 bidang pelayanan. Kasihan enggak? Itu yang terjadi. Yang saya harapkan dan kita semua harapkan adalah tipe jam dingdong. Tahu jam dingdong? Zaman dulu waktu saya kecil ada jam itu dalam kotak gitu digantung di dinding atau ditaruh di atas apa gitu. Bunyinya tuh kedengaran, klek,
klek, klek, klek, klek, klek, klek. Nanti kalau pas tepat jam 2, dia bunyi ding, ding, 2 kali. Kalau tepat jam 12, dia bunyi 12 kali. Pernah mendengar jam yang seperti itu? Itu zaman dulu ya, tempo lalu ya. Tipe orang merespon pelayanan diharapkan seperti ini. Tek, 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 selalu siap. Jam berapapun siap. Konsisten. Artinya apa? Kalau jam itu masih konsisten, jam itu masih bunyi deng, deng. Artinya jamnya tidak perlu dibawa ke tukang servis. Artinya apa? Ketika kita masih pelayanan, itu tandanya ada kehidupan. Lah, kemarin ada yang bertanya, sampai kapan aku melayani? Dijadwal terus. Saya guyonan, tapi serius. Saya bilang, sampai Tuhan datang. Atau sampai kita pulang ke rumah Tuhan. Di surga pun kita masih tetap melayani Tuhan loh. Halo? Siap melayani Tuhan, keluarga kerajaan? Mau tetap melayani Tuhan? Saya berharap melayani Tuhan di bumi dan di surga. Amin. Tepuk tangan dong. Jadi inilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu yang kedua, selain no selfish, saya menemukan kata eser. Ya, kata eser. Yuk kita baca ayatnya, Kejadian 2 ayat 18, 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa? Aku akan, ayat ini bukan hanya berbicara tentang jodoh, tentang mendapatkan suami atau istri. Tetapi ayat ini juga berbicara tentang penolong. Nah, kenapa saya bilang begitu? Yang saya kasih warna kuning itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Seorang diri itu artinya terpisah dari yang lain. Seorang diri itu artinya dia itu menyendiri, tidak terhubung dengan orang lain. Tidak punya komunitas. Karena itu Tuhan berkata apa? Aku akan menjadikan penolong baginya. Nah, penolong di sini dalam bahasa aslinya namanya Eser. Karena itu Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama Ebenezer. Eser itu artinya penolong. Nah, penolong di sini, Eser di sini saya mencatat, saya cari tahu, artinya itu adalah orang yang mengelilingi, menjaga, dan membantu. Jadi ketika kita ada di komunitas, contohnya di My Team, artinya ada orang yang mengelilingi, menjaga, dan membantu kita. Untuk lebih jelasnya boleh saya minta maju ke depan Pak Eli dan Pak Freddy. Kemudian Pak Adi boleh ikut maju. Saya butuh satu lagi. Pak Sareh. Silakan maju Pak. Bantu saya. Saya akan mempraktekkan Eser supaya kita paham bahwa Eser itu dibutuhkan untuk kita semuanya. Silakan bergandengan Pak. Bergandengan tangan. Ya. Ya, ditutup. Ya, lingkarannya seperti ini. Ini Eser. Ketika Bapak Ibu Saudara itu punya orang-orang yang mengelilingi, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Pak, tolong dibuka. Iya. Ada orang-orang yang mengelilingi, tutup lagi Pak. Artinya ketika saya mau jatuh, ada yang nolongi, ada yang adang-adangi, ada yang menjaga. Betul Pak? Iya kan? Iya, coba kan? Iya. Betul? Kalau begini kan saya nggak bisa macam-macam. Orang ini yang akan menolong kita. Itu ada di dalam komunitas. Ini akan terjadi. Dia itu akan ngomong, yang saya tahu Pak Yoyo itu orangnya nggak begitu. Orangnya itu Pak Yoyo enggak pesimis. Itu yang akan terjadi.
Jadi ada orang-orang yang menjaga kita, orang-orang yang mendukung kita, tujuannya adalah supaya kita menjadi kuat. Supaya kita menjadi kuat. Ya kan, kalau begini kan saya nggak bisa jatuh. Kalau begini kan saya nggak bisa berbuat macam-macam, mau berbuat dosa, mau berbuat curang. Orang-orang inilah yang akan berkata, yang saya tahu, Pak Yoyo itu sayang loh sama istrinya. Tapi sekarang kok aneh-aneh. Halo? Karena ada eser. Yang saya tahu, Pak Eli ngomong ke saya, Pak Yoyo itu dulu rajin loh pelayanan. Yang saya tahu Pak Yoyo itu cinta Tuhan. Lah sekarang ayo Pak bangkit lagi. Itu eser, itu orang-orang yang menyemangati kita. Pertanyaannya, mau enggak kita dikepoin kayak gitu? Kita repot ya kalau dikepoin orang ya. Oke silakan duduk Pak. Kita ngerasa repot kalau dikepoin orang. Tapi percayalah, orang itu kalau kepo kepada Anda dan saya, artinya orang itu memperhatikan hidupmu. Orang itu sedang ingin ngerti apa yang terjadi atas hidupmu. Tapi saya berharap bukan kepo, sembarang kepo. Kepo mungkin bentuk perhatian. Ada 2 jenis bentuk kepo ya menurut yang saya pernah dengar. Kepo pengen dengar cerita kita, kepo pengen dengar masalah kita. Atau yang kedua, kepo pengen ngerti hidup kita. Kalau kepo hanya pengen ngerti cerita kita, wah itu nanti dia akan cerita ke sini, cerita ke sana. Habis cerita A, cerita B, ke C. Dengar ya, ngomong-ngomong ini hanya kita berdua yang tahu. Ternyata Pak Yoyo itu, ampun dosanya luar biasa. Ngomong sama si A, ngomong sama si B. Singkat cerita, Injil tersebar ke seluruh dunia. Di grup WA kita banyak yang tahu. Di grup sebelah banyak yang ngerti. Itu yang terjadi. Itu kalau kepo pengen tahu cerita kita. Tapi kalau orang itu kepo pengen ngerti hidup kita. Nah disitulah orang itu akan mendoakan kita. Orang itu akan mendukung kita. Orang itu ingin kita maju. Orang itu pengen membuat kita semakin hari semakin meningkat kehidupan kita. Itu kepo tentang kehidupan kita. Eser ini dibutuhkan. Pertanyaannya, maukah kita menjadi eser bagi orang yang ada bersama-sama dengan kita? Eser, mau menjadi eser enggak bagi orang-orang di sekitar kita? Mungkin kenapa banyak orang yang akhirnya jatuh? Banyak orang yang akhirnya masuk penjara. Banyak orang yang akhirnya keluarganya pecah, usahanya hancur. Karena enggak ada yang mau jadi eser. Untuk Anda pengen berdampak pada komunitas, siap-siaplah jadi eser. Artinya apa? Orang yang mengelilingi dan menjadikan orang lain menjadi kuat. Halo, mau jadi eser? Bukan aser. Eser yuk semua ngomong, eser. Itu orang-orang yang siap membantu, orang-orang yang siap mendoakan, orang-orang yang siap mendukung, orang-orang yang mengerti keadaan kita, yang membuat kita menjadi kuat dan tidak gampang dijatuhkan. Amin. Itu eser. Yang terakhir. Yang pertama tadi, oh ya sebelum yang terakhir, lupa ini saya mau sampaikan ini. Di sini banyak orang-orang muda. Tunjukkan siapa esermu, maka akan kutunjukkan bagaimana masa depanmu. Ada istilah begitu ya. Jadi orang-orang muda hari-hari ini saya mau pesan kepada Anda, kalau pertemananmu, kalau orang-orang di sekitarmu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, membuat engkau tidak bisa pelayanan, membuat engkau tidak bisa semakin mengasihi Tuhan, perlu kau pikirkan ulang teman-temanmu, esermu yang ada di sekitarmu. Karena Tuhan tuh menyediakan masa depan yang baik buat engkau, masa depan yang cemerlang buat engkau. Tapi ketika engkau punya eser yang salah, maka itu akan direnggut oleh iblis dan engkau tidak bisa mencapai apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Jadi hari ini pastikan siapa esermu. Karena itu yang terakhir,
Saya menuliskan di sana yang pertama no selfish, yang kedua eser, yang ketiga dimuridkan dan memuridkan. Ada ayat Alkitab yang berkata begini, yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang paling senang ayat yang ketiga ya. Semuanya pengen berhasil. Siapa sih yang gak pengen berhasil? Saya pengen berhasil. Apapun yang dikerjakan jadi berhasil. Ayat yang ketiga yang huruf putih itu, yang warna putih, yuk kita baca bersama-sama. Ganti dengan namamu dan namaku. Kalau iya, saya akan sebut nama saya, Anda sebut nama Anda dan kata ganti dan seterusnya. Oke, siap? 1, 2, 3. Yoyo. Pertanyaannya, bisa enggak? Bisa enggak? Seperti pohon yang tertanam itu bisa enggak? Tuhan menyediakan satu pola supaya Anda dan saya tertanam. Tertanam. Oke, boleh dilanjutkan? Ya. Amanat agung itu memberitahukan kepada kita cara bagaimana supaya kita tertanam. Yuk kita baca sekaligus. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka dan ketahuilah. Ini pola yang Tuhan tetapkan. Polanya apa? Polanya adalah tertanam sebagai murid. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan gak pernah cari member. Yesus datang ke dunia gak pernah cari pengikut. Tapi yang Yesus cari adalah murid. Kenapa Yesus gak cari member? Bedanya member dengan murid. Member itu seringnya nuntut haknya. Pernah jadi member gym? Angkat besi, angkat berat itu. Ketika anduk yang Anda pakai bau, protes gak? Pegangannya itu mambu kecut gitu, protes gak? Air minum, air putihnya agak butek sedikit, protes gak? Itu member, mentalitas member. Yang Tuhan mau mentalitas murid. Singernya fales. Protes gak? Kalau member protes, gak pernah latihan. Nyanyi kok kayak gitu. Yang main keyboard salah kunci nih. Kalau member protes gak? Bu yo lain kali nak main di tenanan. Sing khotbah rodok kesuwen. Protes gak? Protes gak kalau saya khotbah kesuwen? Protes. Saya ngerti. Kenapa? Karena member. Tapi yang Tuhan cari itu murid. Itu maka konsep yang Tuhan tanamkan itu adalah tertanam, bukan tertancap. Tertanam di gereja lokal, bukan tertancap di gereja lokal. Kalau sekedar tertancap, yang terjadi apa? Kayak mesbar, layar tancap. Kalau gerimis apa? Bubar. Karena Anda hanya tertancap. Tapi kalau tertanam itu berbeda. Bahkan justru walaupun tidak ada hujan, waktunya waktu kekeringan, kemarau. Yang terjadi, akar itu akan semakin menancap, akan semakin dalam mencari mata air. Mencari sumbernya. Artinya apa? Kumpulan orang banyak itu terjadi banyak gesekan. Antar pemimpin dengan yang dipimpin, murid dengan yang dimuridkan. Tapi percayalah, Tuhan sedang memproses kita. Supaya akar itu semakin berakar kuat. Halo, setuju?
Jadi kalau ada gesekan sedikit, mutung. Itu artinya member. Itu artinya member. Jadi tergabung di My Team. Waduh Pak, enggak ada waktu. Saya mau bilang, yang terakhir saya mau bilang, kalau mencari waktu luang, enggak akan pernah bisa, enggak akan pernah dapat. Mencari waktu luang, enggak akan. Tetapi untuk bisa bergabung, Anda harus meluangkan waktu. Halo, setuju? Kalau nyari waktu enggak akan pernah ada waktu luang. Kurang waktunya. Tapi yang seharusnya kita kerjakan untuk kita bisa berdampak adalah meluangkan waktu. Itu namanya investasi. Dalam kelompok itu pun ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, kenapa kita harus bergabung? Harus dimuridkan dan memuridkan. Di My Team, Anda bisa belajar memimpin, Anda bisa belajar mengambil tanggung jawab. Anda bilang kepada pemimpin komsel Anda, pemimpin My Team Anda, Pak besok saya yang mimpin pujian. Keren. Pak besok yang sharing saya Pak. Wah keren. Pak besok yang doa syafaat saya. Keren. Artinya di sana Anda belajar memenuhi. Karena itu pergi. Jadikan semua bangsa apa? Yang memuridkan siapa? Yang memuridkan siapa? Ini diberikan kepada pendeta, gembala, atau kepada semua? Firman Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Anda pun punya hak yang sama dengan gembala, dengan hamba Tuhan, dengan semua orang. Asalkan Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu dimuridkan untuk memuridkan. Itu akan terjadi di tengah-tengah keluarga kerajaan. Yang setuju katakan, itu saya. Amin. Tuhan berkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa, kita berdiri bersama-sama. Pagi hari ini setelah firman Tuhan dibagikan, mulai putuskan apa yang akan kau kerjakan. Untuk ikut ambil bagian, untuk berdampak, untuk berimpact. Alami kedewasaan. Sebab tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita dijadikan dewasa, dijadikan pengelola. Selanjutnya, sediakan diri Anda menjadi eser bagi satu dengan yang lainnya. Dan siapkan dirimu untuk memenuhi amanat agung. Bersedia dimuridkan untuk memuridkan. Sehingga amanat agung ini akan tercapai melalui kehidupan kita bersama-sama. Yuk, sebelum kita berdoa, pikirkan sesuatu yang akan kau doakan. Untuk apa yang bisa kau kerjakan dalam pelayananmu di keluarga kerajaan. Saya berikan waktu sejenak untuk Anda berdoa, mendoakan apa yang akan aku kerjakan. Ada 36 bidang pekerjaan pelayanan Tuhan yang dikerjakan. Mungkin Anda bisa mengambil salah satunya. Yuk kalau engkau sudah bisa menemukannya, doakan itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena saya sangat percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberi talenta. Semua diberi talenta. Sehingga setiap orang bisa berkarunia dengan apa yang Tuhan percayakan atas kehidupannya. Yang sudah menemukan boleh mengangkat tanganmu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Seolah-olah engkau sedang mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Yuk angkat tanganmu kalau engkau menemukan apa yang akan kau kerjakan. Yuk tengadahkan tanganmu. Doakan itu di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi kerinduanmu untuk kau berikan kepada Tuhan sebagai pelayananmu di tempat ini. Tuhan, kau mendengarkan doa mereka. Kau mendengarkan doa setiap keluarga kerajaan. Hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu sebagai tanda. Biarlah apa yang mereka doakan, Engkau yang menolong mereka untuk mewujudkannya. Sehingga pada waktunya kami akan melihat buah-buah pelayanan itu terjadi di keluarga kerajaan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengerti bagiannya. Tetapi semua orang ikut ambil bagian pelayanan sebagai wujud tubuh Kristus yang bersatu. Sehingga yang kami rindukan, seperti yang terjadi di gereja mula-mula itu.
setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Bahkan di tempat ini pun, di keluarga kerajaan, setiap hari Tuhan akan menambahkan jumlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Itu akan terjadi di tengah-tengah kami. Sebab itu tolong Tuhan tambahkan kecakapan bagi setiap kami untuk mengelola setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan atas apa yang Tuhan sampaikan atas kami semuanya. Kami diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Haleluya. Di nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Kita tetap berkomunitas, yang belum ada Maiti mungkin bisa mendaftarkan nanti ke Pak Yoyo. Kita semakin berakar di dalam Tuhan, saling menguatkan. Di nama Tuhan, ada beberapa informasi pengumuman dari gereja. Mungkin pada tanggal 17 Desember ada parade Natal yang diadakan di Salatiga, dan gereja kita mengikuti parade Natal ini pada hari Sabtu tanggal 17 Desember. Mungkin ada yang ingin terlibat dalam parade Christmas ini, masih ada terbuka buat saudara-saudara sekalian. Mungkin bisa menghubungi Pak Joko Prastyo atau Pak J, yang mungkin yang ingin ikut berpartisipasi dalam Salatiga Christmas Parade. Mungkin seperti itu. Dan juga ada informasi kalau ada kerinduan, ada ibadah Natal tanggal 25 di lapangan Yoni 411 pukul 4 yang diadakan BKGS Salatiga. Mungkin ada sidang jemaat yang rindu untuk merayakan Natal, ibadah Natal di lapangan Yoni 411. Dan satu lagi ada pengumuman di ibadah Natal kita, gereja kita akan ada ibadah Natal tanggal 25 Desember pukul 10. Ini ibadah hanya satu kali saja. Mungkin seperti itu Bu. Pengumuman Natal tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Kita ibadah Natal dan perayaan. Dan mungkin ada perjamuan kasih dari jemaat untuk jemaat. Kita akan adakan perjamuan kasih. Mungkin ada yang mengambil bagian seperti yang tercantum di depan layar. Ada yang bisa membawa ayam goreng, telur bacem, bakmi, capcay, atau sambal atau kerupuk mungkin, dan yang lain-lainnya mungkin bisa dikoordinasi di setiap my team, mungkin seperti itu ya Pak. Mungkin seperti itu, mungkin ada kerinduan untuk membawa menu untuk perjamuan kasih. Itu dari kita untuk kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa Natal gereja kita, ibadah Natal kita tanggal 25 Desember pukul 10. Ibadah cuma satu kali aja ya. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ada warga jemaat, warga kerajaan yang baru hadir pertama kali, mungkin bisa ajak bangkit berdiri. Ini ada saudari Elis dan saudara Rosanti. Mungkin kanan kiri bisa menyapa. Jinama, selamat datang di warga kerajaan. Mungkin nanti setelah ibadah selesai bisa bertemu dengan Bu Lisa, mungkin 1-2 menit untuk mengenal lebih lagi. Terima kasih, akan duduk. Dan lebih lagi ini ada, mungkin ada yang ulang tahun pribadi atau ulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini. Monggo saya persilahkan berdiri dari sidang jemaat di minggu ini.
Mungkin bisa ditayangkan. Kok enggak ada yang ulang tahun ya? Oh haleluya, ada beberapa. Oh Mami mau ada ulang tahun hari ini. Puji nama Tuhan. Mungkin bisa bangkit berdiri yang berulang tahun. Yang berdoakan Mami sendiri begini. Mami, Selamat pagi jemaat Tuhan semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Bapak Gembala sedang melayani di Gereja Betel Area pagi ini dan sebentar sore di STT Piria dalam rangka kerjasama gereja-gereja di Kota Salatiga dan saling tukar mimbar untuk tahun ini. Ya, beliau dijadwalkan untuk pagi ini 2 kali di Betel Area. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah terlibat pelayanan. Pak Andi dengan bahasanya menyampaikan mungkin ada acara, tapi saya harus ngomong ya ini hanya masalah kalimat tidak mungkin, tapi pasti ya bahwa Natal kita tanggal 25 Desember hanya 1 kali jam 10 pagi dan sekali lagi disampaikan pada hari ini bahwa selesai ibadah Natal akan ada perjamuan kasih. Ngomong ke kanan kirinya perjamuan kasih ya. Perjamuan kasih ya. Ada 5 menu makanan yang disiapkan untuk Natal tahun ini. Dari kita untuk kita, ayam goreng, telur bacem, bakmi, capcay, sambal dan sekaligus kerupuk ya. Karena itu bagi semua kita bisa lewat My Team, bisa kelompok, silahkan menghubungi Ibu Pipin untuk menyampaikan nanti di grup WA dari jemaat juga akan disampaikan siapa mau bawa apa silahkan dari kita untuk kita ya. Kita akan bersama-sama merayakan Natal di 2022 ini. Lalu hari Sabtu besok ini yang akan kita doakan bersama adalah ibadah bersama dengan Badan Kerjasama Antara Gereja. Kita akan terlibat dalam Parade Natal Salatiga ya. Oke, yang akan mulai jam 9 pagi dengan rute UKSW tidak di Jalan Jenderal Sudirman, sudah diatur sampai kepada wali kota ya. Jadi masih dibutuhkan 10 pria bapak-bapak dan hari ini Bapak Pendeta Kurdi Kuncahyo sudah sampaikan firman dengan jelas untuk kita ya. Jangan jadi tipe bola biliar ya. Jangan juga jadi tipe kapal layar ya. Tapi jadilah yang pasti dan konsisten seperti jam dinding atau jam dingdong ya. Semua bisa ikut terlibat. Mari bangkit berdiri bersama-sama hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga dengan penuh syukur karena Bapa itu Tuhan yang sangat baik. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung. Kami diberkati karena pemimpin pujian singer dan semua yang terlibat membawa kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga sudah dengar firman Tuhan. Kami bersyukur tidak pernah kebetulan kami ada di komunitas ini. Bapak terima kasih banyak karena kami percaya keberadaan kami akan menjadi berkat. Hari ini juga kami akan membawa persembahan kami.
Mari angkat persembahan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan bersama-sama. Dan juga perpuluhan bagi yang akan mengembalikan milik Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela. Dan kami tahu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya kepada kami. Terima kasih banyak untuk hamba-hamba Tuhan, volunteer yang melayani pekerjaanmu hari ini. Bahkan seluruh jemaat, bahkan 2 mahasiswa dari STT Tawangmangu yang bergabung dengan kami, hadir di tengah kami. Selama masa praktek liburan Natal, biar mereka akan juga belajar dan menjadi berkat. Terima kasih banyak untuk semua yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kebahagiaan, lebih baik menjadi maksimal dalam kehidupannya. Diberkati dalam ulang tahun pernikahan Bapak Ibu dan diberkati semua kami dalam anugerah Tuhan. Sekarang mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat yang datangnya dari Bapa. Diberkati hidupmu, pulang dengan berkat Tuhan ada padamu. Damai, sejahtera, sukacita, bahkan berkatnya secara khusus turun ke atasmu. Menyongsong Natal 2022 dan menyambut tahun yang baru 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang terima berkat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Silahkan duduk. Warga kerajaan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, kita bisa, ibadah kita sudah selesai, kita boleh meninggalkan tempat, meninggalkan gereja. Mungkin dari atas yang sebelah kanan saya bisa turun mulai tangga. Yang atas kiri saya juga boleh. Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali bersama saya Yohanes Membrisau dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Keluarga kerajaan, kelompok Share My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dalam My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan dalam kelompok sel yang ada, karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Radio Suara Keluarga Kerajaan berkat tanpa batas bagi segala bangsa, hadir untuk menemani keluarga kerajaan dimanapun kalian berada. Mari dengarkan dan ikuti setiap segmen menarik yang akan selalu menemani keluarga kerajaan setiap hari Senin hingga Kamis. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi 2 golongan usia, yaitu Warrior Kids dan Kingdom Generation sebagai berikut. Warrior Kids adalah komunitas bagi anak yang berada di umur 0 sampai 12 tahun. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Kingdom Generation adalah komunitas bagi remaja yang berada di umur 12 tahun ke atas. Mari hadir dalam ibadah Kingdom Generation setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di gereja. Mari bangkit semangat muda Gereja JKI Keluarga Kerajaan. Masih diperlukan beberapa personil tambahan yang akan disampaikan di akhir ibadah nanti, atau saudara dapat menghubungi ketua My Team saudara.
memberitahukan untuk ibadah raya spesial Natal Gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pada jam 10 pagi bertempat di gereja. Perjamuan kasih akan diadakan pada ibadah ini. Saudara bisa memilih menu sebagai berikut. Update dana pemasukan pelunasan mixer adalah sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam Impact.